Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Ibu Rizky Fajaro Cimawati serta teman-teman PSE semua yang berbahagia. Nah, untuk perkuliahan kali ini kami akan membahas mengenai tema perkembangan teknologi komputer di dunia perbankan. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai macam alat komunikasi yang muktahir memudahkan setiap orang untuk mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima pesan-pesan komunikasi dengan mudah, seolah tanpa batasan ruang maupun waktu. Pada dunia perbankan sendiri, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasanya. Seperti halnya pelayanan electronic transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya. Fungsi teknologi informasi sendiri telah mengalami perubahan serta perkembangan yang pesat pula. Nah, hal tersebut mendorong setiap bank untuk membuat bagian, departemen, atau unit kerja khusus tersendiri. Struktur tersebut bergantung pada berbagai faktor, misalnya skala bisnis dan beban kerja. Tetapi unit kerja tersebut mencerminkan pada dua aspek kegiatan, yaitu aspek pengembangan teknologi dan aspek operasionalnya. Fungsi TSI yang tepat harus tidak terlepas dari kriteria pemilihan jenis teknologi yang akan digunakan oleh bank. Sistem aplikasi komputer yang digunakan di bidang perbankan haruslah bisa mengakomodasikan semua kebutuhan bank sesuai dengan ketentuan otoritas moneter, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Hal ini memerlukan pemilihan software komputer yang tepat, mengingat jenis software yang saat ini ditawarkan di pasar relatif banyak dan berbagai macam. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dista Magdalena, Fatin, Kusnul, Muflihatul, Nurul Hidayati, dan Saiful akan mereview salah satu jurnal, yaitu dari Aan Ansori berjudul Sistem Informasi Perbankan Syariah, Jurnal Banku Syar'i, Volume 4, Nomor 1, Win Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Syarat penting aplikasi meliputi sifat operasional aplikasi yang berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Kemudian produk revision, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan, baik dari sisi strategi maupun perubahan oleh regulasi. Selanjutnya produk transition, daya adaptasi software terhadap lingkungan baru, mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software pendukung, delivery channel, maupun hardware yang terus dikembangkan. Dalam sistem operasional aplikasi, seorang pakar Inggris merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. Yang pertama, correctness. Selanjutnya, reliability, efisiensi, integrity, serta usability. Sedangkan produk revision membutuhkan beberapa faktor. Yang pertama, maintainability. Yang kedua, flexibility, serta testability. Selanjutnya, produk transition. Adapun produknya, delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis di masa depan, mengingat arah perbankan dunia menuju sistem cyber banking atau perbankan maya. Hal ini untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengujian terhadap aplikasi. Apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda, baik secara langsung maupun dengan perantara perangkat lain atau middleware. Selanjutnya, strategi daya saing perbankan syariah. Pertama, membentuk SDI berkualitas.
Hal ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas, yang ahli di bidang ekonomi syariah. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia masih terfokus kepada masyarakat Muslim saja. Hal yang paling penting adalah bahwa perbankan syariah bukan hanya diperuntukkan bagi Muslim saja, tetapi non-Muslim pun bisa menikmatinya. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah, yaitu keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Yang keempat, penggunaan sistem IT modern. Dukungan sistem IT yang modern sangat mendukung peningkatan daya saing bank syariah secara nasional. Produk e-banking syariah di Indonesia. Yang pertama, internet banking. Merupakan fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan buku antara rekening pembayaran seperti kartu kredit, listrik, dan telepon, pembayaran voucher maupun tiket, dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap tertampang di layar komputer atau PC dan PDA. Yang kedua, SMS atau m-banking. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahan buku antara rekening pembayaran seperti kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian voucher ataupun tiket. Saluran ini sebenarnya termasuk praktis, namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS. Phone banking. Pada awalnya layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening, serta dilayani oleh Customer Service Operator atau CSO. Namun, profilnya kemudian berkembang untuk transaksi. Fasilitas ini boleh dibilang lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non-tunai. ATM. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam transaksi, termasuk berbelanja sebagai kartu debit. Layaklah bila ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan kemudian penggunaannya. Mobile banking. Layanan transaksi perbankan non-tunai melakukan mobile phone atau handphone berbasis GPRS yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, transaksi antar rekening, bayar tagihan, isi ulang pulsa, dan transaksi lainnya. Baik, berdasarkan jurnal di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbankan di Indonesia tak terlepas dari peranan sistem informasi yang memegang peranan penting. Karena dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dalam sistem perbankan akan memberikan manfaat yang begitu besar. Antara lain, melihat dari pengertian sistem informasi itu sendiri, yang berarti suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol,
dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Dan adapun pemanfaatan dari sistem informasi perbankan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat berwujud atau tangible benefit. Yang kedua, manfaat tak berwujud atau intangible benefit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.